Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran kelima, Marilah kepadaku. Minggu 25 Juli, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Apa konteks pernyataan ini? Bagaimana Yesus memberi kita kelegaan ini? Seperti kita semua, Yesus tidak pernah berbicara tanpa konteks. Untuk memahami Dia, kita perlu memahami konteks spesifik seputar pernyataan tertentu, terutama jika kita ingin menghindari kesalahpahaman tentang Yesus. Matius 11 menandai titik balik dalam Injil Matius. Pernyataan yang mengecam kota-kota penting Galilea adalah yang paling keras didengar sejauh ini di dalam Injil. Yesus tidak menjilat, Dia meletakkan jari di tempat yang sakit. Dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Klaimnya untuk dapat mengampuni dosa adalah hal yang menghebohkan di mata para pemimpin agama. Memang, Yesus mengucapkan beberapa kata keras yang mengutuk orang-orang, bahkan membandingkan mereka secara tidak baik dengan Sodom, kemudian dipandang seperti saat ini sebagai tempat kejahatan yang keras kepala. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Matius 11 ayat 24. Ketegangan meningkat, namun di tengah-tengah semua ini, Yesus berganti gigi dan menawarkan istirahat sejati. Dia dapat melakukannya karena semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Kemampuan Yesus untuk memberikan istirahat didasarkan pada keilahiannya dan keesaannya dengan Bapa. Sebelum kita dapat menurunkan beban kita, kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat memikulnya sendiri. Faktanya, sebagian besar dari kita tidak akan datang kecuali kita telah mengenali kondisi kita yang sebenarnya. Undangan Yesus didasarkan pada kebutuhan. Pernyataannya dalam Matius 11 ayat 28 dimulai dengan perintah dalam bahasa asli Yunani. Marilah bukan opsional. Marilah merupakan prasyarat untuk menemukan istirahat. Marilah berarti bahwa kita perlu menyerahkan kendali. Di masa ketika kita dapat dengan mudah mengendalikan banyak hal dalam hidup kita melalui telepon pintar kita, datang kepada Yesus bukanlah arah yang wajar. Bahkan bagi kebanyakan orang, penyerahan diri adalah bagian tersulit dalam kehidupan Kristen. Semua itu benar, tetapi pada akhirnya kita masih harus membuat pilihan sadar untuk datang kepada Yesus, yang berarti menyerah kepadanya. Disinilah realitas kehendak bebas menjadi yang terdepan dan terpusat dalam kehidupan Kristen. Pelajaran yang kita bisa dapatkan pada saat ini, Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dalam pengertian yang lebih praktis, apakah artinya? Datang adalah sebuah keputusan kehendak kita. Datang mengisyaratkan pilihan pribadi saudara dan saya. Yesus telah memberi masing-masing kita kebebasan untuk memilih. Dia tidak akan memaksa akan kehendak kita itu. Dia tidak akan menekan kita untuk datang ataupun tidak. Dengan ramah, Ia mengundang kita. Dia membuat kita terkesan dengan rohnya untuk datang. Dan ini merupakan panggilan bagi kita. Ia memberikan tawaran kepada masing-masing kita. Namun semuanya itu adalah pilihan kita. Untuk datang adalah dengan menempatkan kepercayaan dan keyakinan kita dalam kesanggupannya untuk mengangkat akan beban kita itu. Kita datang dalam iman, meyakini bahwa Dia lebih besar daripada permasalahan, Ia lebih besar daripada kesulitan, dan Ia lebih besar daripada tantangan-tantangan kita. Marilah kepadaku, itulah undangannya. Apapun kecemasan dan pencobaanmu, paparkanlah segala perkara kepada Allah. Jiwamu akan disalut ketahanan. Jalan akan dibukakan bagimu untuk melepaskan dirimu dari kesukaran dan kesulitan. Lebih lemah dan tidak berdaya engkau sadari dirimu, lebih kuat jadinya engkau dalam kekuatannya. Makin berat bebanmu, maka akan lebih banyak berkat jika dilemparkan kepada penanggung beban itu.
Alfa dan Omega jilid 5 halaman 353. Mari kita mengizinkan Tuhan datang di dalam kehidupan kita, sehingga ketika Ia menawarkan kepada kita untuk memberikan kelegaan dari setiap tantangan kehidupan kita, dan kita menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, kita menerima tawaran Allah, yakni marilah, maka kita akan memperoleh kelegaan di dalam Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Sanggupkan kami untuk kami dapat menerima tawaran undangan yang diberikan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memperoleh kelegaan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.